kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih loyo kayaknya. Saya doakan yang salamnya kuat, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hidayatihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ya. Kalau nggak salah 27 Oktober 2024 ya. Kita bisa berkumpul ya, walaupun mungkin tidak seperti biasanya. Mestinya guru kita yang mengajar, Kiai Haji Sudarman LC ya. Tapi tadi malam saya diminta oleh Pak Danang lagi di jalan, diminta ngasih penyuluhan tentang kesehatan ya, mengganti ya. Mudah-mudahan walaupun diganti tidak mengurangi pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Danang dan panitia khususnya ya, diberikan kesempatan. Memang ini tugas saya, memberikan penyuluhan kesehatan ya. Di dinas biasanya penyuluhan kesehatan itu bagian dari tugas seorang dokter ya. Jadi ini justru difasilitasi gitu. Nggak usah ngumpulin orang, tapi sudah dikumpulkan gitu ya. Sama dengan yang mau pilkada gitu. Pilkada itu nyari orang-orang kumpul gitu kan. Jadi kalau sengaja ngumpulin orang kan perlu effort yang banyak, tapi kalau dikumpul datang, nah sama tugas seorang penyuluh kesehatan juga seperti itu. Sama tugas dai juga, dai itu banyak orang ngumpul ya, kayak teman-teman jamaah tabligh datengin. Nah itu, nggak usah dikumpulin tapi orang ngumpul datengin. Nah ini juga saya sama, mudah-mudahan bisa berbagi tentang kesehatan ya. Jadi diantara nikmat yang memang paling besar itu adalah nikmat kesehatan itu. Dan kesehatan biasanya berbanding lurus dengan usia. Berbanding lurus dengan usia ya. Ya, kalau mungkin saya mau tanya, ada yang usia 50 nggak ada yang paling tua? Nggak ada ya? Paling muda kan? Paling muda 50. Secara wajah saya lihat di bawah 50 semua. Paling muda ya. Tapi wajahnya di bawah 50 semua kayaknya. Apa? Oh, saya belum pakai kacamata, lupa. Belum pakai kacamata jadi kayaknya di bawah 50 semua. Kalau saya zoom mungkin beda. Kalau di zoom mungkin kata Bapak tadi paling muda 50 ya. Baik, ke apa-apa. Jadi yang paling muda 50 ke atas pun ini luar biasa deh. Kalau masih bisa duduk bersila ya, sila itu berarti lututnya masih bisa ditekuk gitu, dan masih bisa lurus dan masih bisa jalan. Ya. Kemudian kalau mungkin kaitan dengan kesehatan tadi, kaitan dengan usia ya. Kalau misalkan saya suka nanya ke teman atau termasuk ke istri saya gitu atau ke pasien, kalau ditanya Bapak, Ibu inginnya meninggal usia berapa? Ada yang bisa ngejawab nggak? Inginnya meninggal atau cita-citanya hidup sampai usia berapa? Coba tanya dalam hati. Mau diminta menetapkan. Ada yang berani? Ada Bapak yang tadi bilang 50, Bapak inginnya usia berapa idealnya meninggal? Sekarang usia berapa? Sekarang baru 60. 60, oke. Kayak 50 betul. Sesuai kodrat, oke. Kalau saya diminta menyebutkan angka gitu, ya. Kalau orang Serang itu kan harapan hidupnya 63 tahunan. Saya nggak tahu ini Serang atau Cilegon, Serang ya? Cilegon ya. Saya nggak tahu Cilegon ya. Kalau di Jogja itu 70 lebih, 73 kalau nggak salah. Ya. Nah, kita bisa, kalau misalkan kita menyebutkan angka, mungkin ada yang menyebutkan 63 kan kayak Nabi,
Ya. Tapi yang udah 62 nggak mau bilang 63 itu kan. Ada yang ingin 70, ya, ada yang ingin lebih, ya. Ada yang ingin 90, tapi jarang yang mau menyebutkan angka gitu. Ya tadi dengan bersiasat sesuai kodrat saja gitu. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Angka itu kalau kita seperti dalam bisnis itu kan namanya visi ya. Visi itu kita ingin misalkan mencapai punya kekayaan sekian juta pada tahun berapa ya. Visi ya. Nah, kita ingin misalkan ingin meninggal pada usia berapa, itu visi. Tidak bertentangan dengan takdir tadi, tapi ini upaya kita ya gitu. Jika tadi kita mengejar misalkan jamaah sini ya, karena sekarang usia 50-60 masih segar, jamaah al-muhajirin ya, ingin hidup sampai usia 90 tahun ya. Itu harus kita tetapkan. Karena kalau Bapak bilang saya ingin hidup 1 pekan lagi, ya udah saya nggak usah penyuluhan, ngapain? Ya. Ini aja sekarang kita talqin la ilaha illallah tiap hari gitu kan. Kalau pengen 1 pekan lagi gitu, talqin aja ya. Nah, lagi tidur juga setelin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya nanti akhirul kalamnya adalah la ilaha illallah. Yang jualan sayur harus berhenti ya. Kalau pengen hidup 1 pekan lagi, karena takutnya terakhir yang disebutkan adalah sayur gitu kan, yang sambil teriak. Ya. Tapi kalau ingin misalkan 90 tahun lagi atau usia 90, baru penyuluh kesehatan itu bermanfaat gitu. Ya kalau ingin 1 pekan lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, ya talim aja sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, sehingga meninggal dalam keadaan banyak ilmunya dan banyak amalnya. Jadi itu kita harus optimis ya. Walaupun sekarang saya yakin di antara Bapak ini ada yang sudah ada mengkonsumsi amilodipin ya, obat darah tinggi, rutin betul. Ada yang konsumsi obat gula ya, metformin ya, ada ya. Kelihatan wajahnya cerah yang kalau konsumsi gula itu. Iya, karena lebih manis ya. Gulanya tinggi, ya, lebih manis ya. Kalau yang gulanya rendah tuh nggak manis kelihatannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melirik ke kiri kanan ibu kelihatan lebih manis, tuh hati-hati. Ya, itu memang mungkin gulanya tinggi. Ada yang udah konsumsi mungkin digoxin ya, atau sipastatin gitu kan, ya, macam-macam kan. Ya, mudah-mudahan sih belum ada yang cuci darah tuh. Tapi kalau udah cuci darah masalah. Kalaupun ada yang masih cuci darah, tetap optimis itu. Karena saya menemukan pasien itu ada yang cuci darah 30 tahun dia cuci darah ya. Dia lihat bukunya tebal banget tuh. Ini segar biasa. Ya, segar biasa. Karena cuci darah itu fungsi ginjal kita yang segede gini, ginjal kita kecil ya, kurang dari gini itu digantikan oleh mesin cuci lebih itu kan. Tapi fungsinya sama, mencuci. Kalau buatan Allah itu 24 jam mencucinya, kalau sana seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Tapi tetap yang cuci darah pun tetap optimis ya. Kalau sekarang usia 60 tambah 30 tahun lagi tadi kan bisa. Ya, itu. Jadi insya Allah kita nikmati semua itu. Dan tugas kita sekarang adalah ya, kalau kita kaitkan dengan ini subuh, dengan pengajian yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita sebagai seorang muslim ya mengusahakan kesehatan itu, karena tadi kesehatan itu adalah nikmat ya. Yang namanya nikmat itu harus kita jaga. Selain disyukuri juga harus dijaga. Ya, harus dijaga. Nah, dalam hal ini yang kita jaga adalah tubuh kita ini. Ya. Memang tubuh kita ini sementara ya. Di dalam yang disebut kita itu, kalau misalkan saya namanya selamat. Yang disebut selamat itu mana sih itu kalau kita ngaca? Kalau kita nanti meninggal, kan kulit kita terkelupas, otot kita hancur, tulang kita lepas, ya dimakan belatung, hilang gitu. Secara fisik kita hilang kan, tapi apakah nama kita atau kita hilangkan enggak? Kita masih ada. Ya, jadi kalau sekali-kali kita ngaca, kita lihat, misalkan Bapak namanya, maaf, Pak siapa namanya? Pak Hari. Kalau ngaca, mana sih namanya Hari? Nah, renungin gitu. Oh, berarti Hari itu dari yang kita lihat dan yang tidak kita lihat. Yang kita lihat ini bakal rusak habis setelah mati itu. Nah ini yang disebut dengan vehicle ya. Kalau di mobil itu, mobil kan ada MPV segala ada V-nya itu vehicle ya. Kendaraan ya. Jadi body kita ini adalah kendaraan dalam rangka melaksanakan sebuah amanah ya.
amanah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia ya. Ada jin di sini? Kalau ada dia ngedengerin sama saya. Ya. Karena jin itu panjang umurnya ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi, berarti untuk beribadah itu kita dikasih namanya modal, itu badan ya. Ini modal utama ya. Kalau badan kita ini udah nggak bisa beribadah. Atau ada tapi malfungsi, kurang berfungsi, juga tidak bisa beribadah ya. Mungkin Bapak, Ibu semua ngerasain gitu. Kalau kita demam di atas 38 aja, di atas 38 derajat, udah mulai nggak enak badan gitu kan. Di atas 39 menggigil gitu kan. Kita mau wudhu aja, biasa wudhu 3 kali, sekali aja cukup gitu kan. Atau ada yang nggak kuat wudhu kan, gibrig gitu. Ya, gitu. Kemudian setelah wudhu, pakai pakaian lengkap, sholat pun biasa kita sholat berdiri, baca tadi sabis marbikal ala, mungkin disingkat dari wal asr kan, gitu. Atau kadang-kadang nggak baca langsung Allahu Akbar. Yang biasanya ke masjid juga enggak, biasanya sholat sunnah habis isya misalkan 4 jadi 2 misalkan, atau enggak. Atau yang lebih parah adalah kalau kita kondisi kayak tadi ya, ini yang menyedihkan itu. Di klinik, di rumah sakit, atau di rumah ya. Banyak saudara-saudara kita ketika sakit kayak gitu nggak sholat, nggak sholat, ini yang parah ya. Ini makanya kita harus jaga supaya ibadah kita itu kondusif, enak, nyaman gitu kan. Maka badan kita ini yang merupakan kendaraan harus kita jaga ya. Ini modal utama kita ya. Jadi badan kita ini kita umpamakan lah, kalau kayak supir angkot itu ya, itu angkotnya itu, ya. Nyawanya itu supir ya, tapi badan itu angkotnya itu. Pokoknya dia rawat itu, karena hidup matinya dia untuk mendapatkan uang itu ada di situ soalnya gitu. Angkotnya hancur ya, udah dia susah. Ya, contoh seperti itu. Ya, atau kalau di sini ada nelayan ya, itu perahunya itu kan, perahunya. Ya, tubuh kita itu seperti itu kita jaga itu. Ya. Jadi semangat ya Bapak dan Ibu, walaupun di usia kita di atas 50-60 ya. Insya Allah besok tanggal berapa? 28 Oktober, jadi pemuda lagi. Besok tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda. Nah besok ikut apel ya. Nah, kan, itu dipoto kan perayaan Sumpah Pemuda. Oh ternyata majelis jamaah muhajirin itu masih pemuda semua gitu kan. Ya, jadi besok insya Allah jadi pemuda lagi. Ya, ikut Sumpah Pemuda kami, pemuda dan pemudi muhajirin itu. Ya, jadi muda lagi insya Allah. Ya. Jadi itu harus kita hayati dulu. Kita punya target hidup usia berapa, kemudian kita renungkan bahwa tubuh kita ini sangat berharga ya. Tidak hanya kita, nanti orang-orang di sekitar kita juga kita sampaikan ya. Ya. Karena kalau di dalam kajian tasawuf misalkan katanya, tasawuf itu manusia itu jauhar. Manusia itu adalah permata, ya. Perhiasan yang sangat berharga. Siapapun dia itu. Ya, kadang kita sering meremehkan orang kali ya. Di kanan kita, kiri kita, depan kita, lihat di gang ada yang bertato, ada manusia perak, silver, ada panci dan sebagainya. Kayak sampai ada istilah sampah masyarakat ini. Padahal enggak. Dalam pandangan Allah kita semua jauhar, ini barang-barang yang sangat berharga. Ya, yang hadir kita sini apalagi ya. Ini barang yang berharga. Jadi body kita ini barang sangat berharga gitu. Ya. Setiap yang kita miliki, ujung kepala, ujung kaki akan ditanyakan itu atas nikmat ini. Itu yang harus kita renungkan pertama. Baru nanti kita bisa menghargai kesehatan. Ya. Kalau itu sudah kita renungi bahwa kita punya kendaraan satu-satunya untuk melaksanakan misi yaitu beribadah kepada Allah, maka kita harus punya target kan. Apa target kita? Karena target yang diajarkan guru-guru kita itu adalah kita memperbanyak amal sebanyak mungkin kan. Dengan waktu kita yang terbatas nih 30 tahun lagi ya. Ya insya Allah 30 tahun lagi ya. Kalau sekarang 60 ya. Kalau saya sekarang 52 ya masih lebih 38 lagi itu. Dengan waktu 38 itu menumpuk amal sebanyak-banyaknya. Nah, maka untuk menumpuk amal itu tadi kita itu harus tidak hanya sehat ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an itu setahu saya itu dari mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai min syarril waswasil khannas
ujung surat Anas itu nggak ada kata kesehatan dalam Quran, nggak ada kata yang berakar kesehatan itu nggak ada. Ya. Tapi yang diminta itu lebih tinggi dari sehat. Yang diminta itu dalam surat Al-Anfal itu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Mereka itu musuh kita ya. Musuh kita itu baik orang-orang kafir maupun setan itu ya. Kuat, kekuatan. Jadi yang diminta itu kuat, bukan sehat. Jadi kuat itu ada sehat ya. Ada bugar. Sehat, bugar, ada kuat ya. Ya, kuat itu ada Pak Kuat namanya. Ada Masya Allah. Ya, ini udah cocok nih. Ya, Pak Kuat ya. Ya. Jadi yang diminta malah di atas sehat, yaitu bugar, di atas bugar kuat ya. Yang diminta oleh Al-Quran. Maka kalau kita nanti menjaga kesehatan, ya kita ingin ya Allah bugar, ingin kuat dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi ya. Itu. Jadi kita nggak rugi ya. Jadi kita diminta untuk menyiapkan tubuh kita untuk kuat ya. Untuk itu maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita perhatikan ya. Di sela-sela ibadah kita ya, di sela-sela taklim kita ya, ada hal-hal nanti yang mesti kita lakukan bangun tidur sampai tidur lagi untuk menjaga kesehatan kita ya. Dan ini bisa kita lihat ya di dalam hikmah-hikmah Al-Quran ya. Nah, saya ambil saja misalkan yang pertama ya, apa yang kita lakukan supaya target kita usia 90 tadi tercapai ya, mudah-mudahan ya. Ya, karena tadi kalau ini bicara kesehatan, kalau bicara kodo dan kodar itu beda lagi. Ya, nanti masing-masing kita mungkin nanti ada yang hari ini, ada yang besok ya, dan sebagainya. Yang pertama adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib ya. Ya. Yang halal dan thayyib. Ya, jadi kalau untuk orang itu ya ayuhan nas untuk seluruh manusia gitu. Untuk makan yang halal dan thayyib. Nah, nanti dalam khusus untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik. Enggak disebut halal ya. Ya. Kalau untuk seluruh manusia harus halal, harus thayyib. Tapi untuk orang beriman cukup yang thayyib. Enggak usah diperhatikan halal ya. Kenapa? Mestinya orang beriman itu halal udah lewat. Mesti yang halal itu, maka tidak disebutkan lagi halalnya itu. Ya, tapi tetap ya harus halal thayyib ya. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita konsumsi kita pastikan makanan kita halal dan thayyib ya. Misalkan belanja di warung Madura, warung Maret dan sebagainya itu kan lihat ada label halalnya enggak itu. Kalau buatan pabrik ya, itu dulu harus halal dulu ya. Di lain ditambah lagi sekarang malah Yahudi bukan itu kan ya, harus lolos itu dulu ya, halal dulu ya gitu. Bahkan menteri yang baru sekarang udah keluar nanti ada halal semua produk itu ya, itu harus lewat itu ya. Bahkan di Filipina katanya kalau orang-orang non muslim mau makan di kuliner restoran, dia cari yang ada logo halalnya. Non muslim nyari yang logo halalnya, karena udah menjamin itu kalau halal makanya bagus itu ya, sampai seperti itu. Nah, ini kita biasakan juga kepada anak kita, cucu kita ya, ada halalnya enggak itu lewat ya. Kalau di rumah sih insya Allah akan di rumah ya, atau belanja di pasar ya. Ya. Kedua thayyib ya, baik ya. Ya, makanan itu harus baik ya. Mungkin halal tapi bagi usia kita ya tidak baik gitu. Ya. Contoh misalkan yang pernah keluar buang air kecil, keluar batu tuh ada tuh. Ada yang mengalami keluar batu. Ya. Jadi batu itu tidak hanya diproduksi di tanah, tubuh kita pun bisa bikin batu ya. Ada batu empedu, batu ginjal, batu kandung kemih. Nah, kalau yang udah pernah kayak gitu, misalkan tidak dianjurkan ya mengkonsumsi yang mempermudah terbentuknya batu. Misalnya jengkol. Jengkol itu mengandung asam jengkolat ya. Kalau jengkol kita belah, ini udah tua ya, ada putih-putih ya.
Itu yang putih itu nanti kalau kita ekstrak itu ada namanya asam jengkolat. Asam jengkolat itu kalau kita konsumsi jengkol lebih dari 3 atau lebih dari 5 makin banyak, itu menumpuk dalam tubuh kita. Nanti di ginjalnya nggak bisa keluar. Nah, jadi kita jengkolan itu. Luar biasa itu jengkolan itu. Ya, ada yang pernah ngalamin jengkolan. Ya, ada. Kalau belum mau nyoba beli aja sekilo ya. Sekilo. Yang tua ya, yang udah tua jangan yang muda ya. Nah, dikonsumsi ya. Nanti ngerasain. Nah, itu kena ginjal. Gitu. Berarti jengkol itu tidak toyib untuk orang tertentu itu. Tapi untuk bapak-bapak tadi yang masih muda, nggak apa-apa. Ya, secara kesehatan ya, saya di luar kajian fikih, nggak apa-apa gitu kan. Ya, gitu. Karena apa? Ada yang berdalil katanya, ya, apa namanya? Semua yang di muka bumi itu adalah untuk digudungkan oleh manusia, ya. Pete emang nggak seberapa, pete hanya baunya saya tapi nggak begitu tinggi, tapi jengkol yang tinggi, ya. Teh misalkan, kopi, ya. Ini dilihat dari sisi ginjal ya misalnya, ya, tapi nanti kopi, teh punya fungsi yang lain, itu tidak toyib, ya. Atau bapak dan ibu yang sudah tadi konsumsi metformin, glibenclamid, sudah punya kencing manis, ya, menghindari konsumsi yang mengandung kalori tinggi, ya. Ya. Kalori tinggi itu kalau di kita di Indonesia itu diringkas biasanya paling banyak pada 3 sumber. Satu yang bersumber dari nasi, ya. Nah, nasi itu tinggi kali kalorinya, ya. Dan kalau kita baca Sirah Nabawiyah tuh, buku manapun Sirah Nabawiyah ya, itu nggak ditemukan Nabi makan nasi. Tidak ada Nabi mengkonsumsi nasi. Gitu. Ya, memang zaman itu nasi belum sampai ke Arab ya, gitu. Jadi nasi itu tinggi sekali ya. Kedua, tepung ya, tepung terigu ya, maupun tepung beras ya. Ya. Beda dengan tepung aci. Tepung aci itu apa yang dari aren itu ya, dari sagu itu lebih dikit karena dia susah dicernanya gitu. Ya, kayak orang saudara kita di Maluku, Ambon sana kan jadi konsumsi itu. Ya, biasanya mereka itu apa? Tepung ya. Kalau pengajian pengantuk karena susah mencerna tepungnya itu. Ya. Jadi kalau di sini ada yang ngantuk mungkin tadi udah makan tepung gitu. Ya. Tepung aren. Ya. Itu nggak terlalu. Tapi tepung terigu, tepung beras itu kan tinggi sekali ya. Yang ketiga gula ya. Namanya juga penyakit gula ya. Otomatis gula ini tinggi. Nah, itu pada orang yang sudah punya kencing manis atau pada usia-usia kita ini ya, hati-hati yang tinggi kalori itu. Ya. Karena tinggi kalori itu berpotensi nanti menyebabkan kencing manis gitu. Ya. Tubuh kita itu secara otomatis ya kalau kita makan, termasuk makan gula itu memproduksi insulin untuk menggunakan gula tadi, membakar gula tadi untuk tenaga itu. Tapi kalau misalkan yang dikonsumsinya banyak sekali kalorinya, nanti terjadi ini. Kalau kendaraan itu ibarat digas ya kalau 5 menit sampai 30 menit ke apa itu. Kalau digas yang misalkan lama itu bisa kebakar ya. Jadi pabriknya insulin ini kebakar, nanti dia malah tidak efektif lagi produksi insulin. Ya, kalau tinggi ya disebutnya glukosa spike ya, lonjakan glukosa. Ya, tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Misalkan diundang kenduri, ya, diundang macam-macam ya, kali-kali. Tapi kalau berulang dia lonjakan tinggi kali. Nanti lama-lama merusak insulinnya. Ya, itu tidak toyib. Kalau diganti, ya, kalau diganti dibolehkan ya, ya, dengan nasi merah, dengan nasi ada yang beras hitam ya, yang buat makanan burung gitu kan. Ya. Makanya burung kan nggak ada yang nggak digemuk kan burung. Ya. Ada pasien saya ada yang beli makanan itu, beli beras hitam tukang burung. Burung apa Pak? Buat saya, bukan buat burung. Ternyata buat bapak ya. Ya. Itu tetap tinggi tapi lebih rendah gitu kan, boleh diganti ya gitu. Tapi lebih ideal kalau tidak ada kata nasinya gitu ya, atau tidak ada kata berasnya ya. Tapi ada kadang beras itu beras sintetik yang terbuat dari tanaman apa tuh, tanaman yang di kampung-kampung itu saya lupa namanya, boru ya apa? Borang, iya tanaman borang. Tanaman borang itu kan kalau dimakan gatal ya, umbunya gede itu. Tapi dengan teknologi di Jepang sekarang
borang dari Indonesia diekspor ke Jepang, di sana diekstrak menjadi pati, kemudian dikembalikan ke Indonesia jadi beras porang. Nah itu rendah kalori. Ya, tapi harus beras porang ya, jangan pohon porangnya bapak rebus besok ya. Nanti jontor, gatel beras porangnya. Atau coba iseng-iseng nyuruh anak tolong blenderin ini porang gitu. Ya. Itu masih perlu teknologi. Ya, ya. Iya, ya. Kalau beras organik dia dari sisi bebas cemaran aja ya, bebas pencemaran. Ya. Dari sisi kalori masih tetap tinggi ya, gitu. Jadi bagi usia-usia kita dan usia yang udah punya gula itu tinggi kalori itu tidak toyib gitu. Ya, itu yang pertama kita perhatikan, mengkonsumsi makanan yang toyib, ya, yang baik buat kita ya. Tiap orang ini berbeda ya. Makanya sekarang sampai ada ilmunya, namanya ilmu gizi ya. Jadi kalau bapak, ibu mau konsumsi makanan apa yang ideal buat kita ya, kita kalau di rumah sakit atau di klinik tertentu ada namanya ahli gizi bisa. Pertama dia menentukan jenis makanannya apa ya. Nanti kitanya ditimbang ya, berat badan segala macam, usia berapa ya. Kedua, berapa porsinya? Misalkan beras berapa gram idealnya buat kita ya. Kalau mau gula berapa gitu kan. Nanti ada ahli gizi namanya. Ya, itu. Itu saking pentingnya makanan ya. Bahkan di surat yang sudah kita baca kan ada fal yang guril insanu ila ta'amih kan. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Yang disuruh apa? Memperhatikan. Memperhatikan itu melihat. Nggak nyuruh makan, Pak. Dilihat aja. Makanannya ini udah mau dimakan. Jadi dia perhatikan aja kan. Kalau itu palian juri insanu ilato. Perhatikan makanannya kan. Kalau lihat ayat itu. Lihat, perhatikan aja jangan dimakan. Jadi gitu. Kalau nanti ketemu lagi ayatnya berikutnya baru makanlah gitu kan. Gitu. Boleh. Jadi hendaklah buat manusia memperhatikan makanannya gitu. Ya, karena saking pentingnya gitu, ya. Itu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua selain thayyib ya, dalam ayat berikutnya baru sekarang perhatikan, kalian boleh makan. Kulu, ya makanlah, silakan makan, ya. Washrobu, minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi kaidah yang kedua adalah setelah thayyib adalah makan dan minum tidak berlebihan, ya tidak berlebihan. Ya, kulu itu kan fi'il ya, makanlah, suruh makan, gitu kan. Wasrobu kan minum, fi'il juga kan, perintah kan, fi'il amr kan. Ya, tapi wala tusrifu ada fi'il nahi berikutnya, ada larangan jangan berlebihan itu kan. Ya, kalau kabarnya ada pendeta ya, non muslim ya, kalau pendeta ya non muslim ya. Ada pendeta bertanya ke ulama, kalau tidak salah Sufyan Tsauri ya. Kata dia, katanya di agama kamu lengkap itu kan, semuanya ada. Coba ada nggak di kitab kamu tentang kesehatan itu? Ya. Maka Sufyan Tsauri kemudian bacakan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu wa kulu washrabu wa la tusrifu, nggak pakai innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ya. Itu. Maka di situ tidak ada ya ayyuhalladzina amanu ya wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, rupanya si pendeta ini punya background medis kesehatan, dia paham sekali tentang kesehatan pada masa itu ya, zaman Sufyan Tsauri. Dia renungkan ini luar biasa, ini benar, ini kita beneran, ini sungguhan itu kan. Kabarnya menghantarkan si pendeta itu kepada Islam itu dengan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah jangan berlebihan itu. Ya, karena salah satu kunci kesehatan itu ada di sini. Ya. Dan kalau kita sekarang punya penyakit ya, yang hipertensi, yang diabetes, macam-macam termasuk yang kanker dan sebagainya, itu ada kaitan dengan makan minum yang berlebihan, ya. Makanya ada kaidah di dalam pepatah orang Arab itu, ya. Al-Ma'idatu baitud da'i. Ma'idah itu lambung kita ya, adalah rumahnya penyakit. Rumahnya penyakit. Lambung kita rumahnya penyakit. Maksudnya penyakit itu bersumber dari sana gitu. Ya. Karena tidak ada makanan yang tidak lewat lambung. Ya. Ada sih penyakit lain yang mungkin tidak kaitan dengan lambung, misalkan kanker kulit ya. Ada petani yang sering kepapar matahari itu jam 11 ke atas tuh ada sinar ultraviolet ya. Ada yang kanker kulit, ada juga itu ya. Ya. Tapi secara umum berkaitan dengan lambung itu. Maka katanya walhim ya, ngosongin lambung adalah rasu kulli dawa. Maka ngosongin lambung adalah pangkal segala pengobatan gitu. Kaidah seperti itu, pepatah Arab itu. Ya, lambung adalah
rumah segala penyakit dan mengosongkan lambung adalah pangkal segala pengobatan, yaitu. Karena semua penyakit itu lewat ya. Yang namanya karsinogen itu yang bikin kanker kan, yang kita makan itu mesti melewati lambung sebelum kemana-mana itu, ya. Melewati mulut dan lambung ya. Ya, termasuk di mulut ya. Belum lama saya dapat penyakit kanker mulut ini. Orang sini, orang sebelah, kampung sebelah, nenek. Saya yakin nih pasti dulunya nyirih kan pakai bako kan. Ternyata benar. Dia dari muda nyirih pakai bako ya, tembakau. Dan tembakau itu yang karsinogen, bikin kanker ya. Jadi kanker mulut, luka nggak sembuh-sembuh, sakitnya luar biasa. Kalau sariawan kecil aja sakit, dia sariawan segede 3 cm gitu. Selama sekian bulan ya. Itu kanker mulut. Nah ini. Jadi makan dan minum jangan berlebihan ya. Jadi sesuai dengan takaran ya. Jadi kalau yang di antara kita ada penyakit, berarti kita sesuaikan penyakit yang berkaitan dengan makanan. Nah, berikutnya adalah ya mengkonsumsi air dalam jumlah cukup ya. Mengkonsumsi air dalam jumlah cukup ya. Kita bisa lihat dari luar, dari peta aja. Allah menciptakan itu di bumi ini 30% daratan kurang lebih ya, 70% lautan itu kan. Ya, komposisi air itu lebih banyak gitu kan. Bahkan ada ayat itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu. Ya, segala sesuatu bahkan kita asal dari air kan, air mani dan sebagainya. Jadi mengkonsumsi air dalam jumlah cukup ya. Dibatasi jumlah air itu hanya pada kondisi tertentu. Orang yang sudah gangguan ginjal itu mesti ditakar airnya, yang cuci darah ya. Kenapa cuci darah dibatasi airnya? Karena dia minum nggak bisa dibuang ya, nggak bisa dibuang karena pembuangan kita kan adanya dua, ada satu keringat, kedua ginjal ya. Kalau keringat itu dikit bagian ginjal ya. Nah, maka dibatasi lah konsumsi cairannya. Kedua, orang yang dekompensasi kordis, orang yang jantungnya sudah malfungsi ya, sudah kurang kuat mompanya, harusnya mompa misalkan 10 liter dalam sekian menit ya, ini mompanya hanya 5 liter ya, sehingga dia ngos-ngosan. Ini ciri-ciri orang jantungnya lemah itu jalan ngos-ngosan, biasanya kuat ya ngos-ngosan, nyapu ngos-ngosan, masak gitu ya. Nah itu dibatasi cairannya. Tapi secara umum bagi kita yang masih sehat ya, minum dalam jumlah cukup gitu ya. Bahkan kalau kita saum kan disuruh sahur ya, sahur lah walaupun dengan beberapa gelas air kan ya, walaupun dengan air ya, nggak makan nggak apa-apa asal air itu. Bahkan dalam penelitian katanya kalau kita nggak makan itu beberapa minggu kita masih survive, masih bisa hidup ya kalau nggak makan. Tapi kalau nggak minum seminggu mungkin udah meninggal ya. Coba aja kalau nggak percaya, seminggu jangan minum ya. Tapi kalau nggak makan bisa lama ya. Karena tubuh kita banyak cadangan makanan, tapi kalau air kan nggak cepat menguap ya. Ya itu maka konsumsi. Biasanya kita sering ya, kebiasaan kita ya, saya juga sama misalkan lagi tanggung, males tuh nggak mau minum ya itu. Nah kita sekarang disediakan nih ada minuman ya, coba kita tes minum dulu gini ya. Saya minum dulu ya, mengamalkan takut kualat nyuruh orang minum, saya nggak minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah cara minum itu kalau saya diajarin sama guru saya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Nah saya punya guru itu, guru ilmu hadis. Dia cerita tentang gurunya juga ada ya. Guru saya kata dia menjelaskan tentang cara minum itu, yang harus 3 kali gitu. Kemudian simpan di depan guru itu ini apa namanya, gelas isi air. Kemudian dia minum kan, sampai habis ternyata minumnya. sampai habis, nggak 3 kali gitu kan. Itu ada mahasiswa tuh yang kurang adab itu nanya, lah kok itu sampai habis sekaligus ya. Kurang adab itu, nggak boleh sama guru nanya gitu kan, gitu. Ya namanya guru nggak mau kalah itu kan. Ini baru tegukan pertama. Ini baru tegukan pertama, mana 2 lagi gitu ya. Gitu. 2 lagi belum. Gitu. Jadi ya nggak salah juga, betul tegukan pertama kita gini. Kalau 3 itu sehat secara kesehatan ya. Kalau tadi kan dia dari sisi hadis ya.
Jadi kalau tegukan 3 teguk ini kurang kalau kita ya. Ya kata dia yang betul deh. Tegukan pertama segini, tegukan kedua. Ya, itu. Jadi makin banyak kita minum secara umum ya masih bagus ya. Kecuali kualitas airnya bermasalah gitu. Contoh air kemasan yang habis dipanasin kan. Ya. Dipanasin matahari itu kan. Kan dikhawatirkan partikel-partikel plastiknya itu larut ya. Itu keminum oleh kita. Maka sekarang banyak istilah mikroplastik gitu kan. Ya, kalau bapak-bapak punya barang kendi dan sebagainya dari gerabah itu kan, itu yang bebas plastik sebetulnya. Kayak orang tua kita dulu dari kendi, kemudian sendok gelasnya juga ya dari misalkan bambu yang dipangkas itu kan, dari tanah liat itu bebas mikroplastik. Ya kalau punya lebih baik ya. Ya, sekarang semua orang tubuhnya kita kalau periksa banyak plastiknya. Ya. Kalau bisa di rumah boleh. Ya, kalau mau beli di Serang atau di Ciroas ada pengrajinnya, ya gerabah ya, gitu. Nah ini misalkan kalau ini lebih bebas plastik lebih aman ya, gitu. Ya, kalau ini sekali-kali aja. Ya. Jadi apa tadi mengkonsumsi air dalam jumlah cukup. Yang ketiga, yang keempat adalah aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ya. Orang menyebutnya olahraga ya, mengolah raga itu kan nyebutnya ya. Ya kan juga banyak yang nanya ya, Pak Dokter gimana kalau sayanya kata ibu nyapu itu kan, atau masak ya, atau bawa bapak berkebun, apa-apa masuk aktivitas fisik ya. Ada yang ekstrim enggak, itu mah beda karena niatnya beda ya. Harus olahraga khusus keluar rumah pakai baju seragam segala macam ya, 30 menit lari dan itu olahraga. Kalau itu bukan gitu, karena ada stresnya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi silakan saja, itu sudah dihitung. Karena kalau di definisi Kemenkes itu adalah melakukan aktivitas fisik selama 30 hari setiap menit. Ya, tidak sebut olahraga ya. Jadi udah boleh kita niatin ya, menjamak niat bekerja, niat juga aktivitas fisik, dua kebaikan. Dan kalau kita niat aktivitas fisik dalam rangka menjaga tubuh kita supaya bugar, supaya ibadah kita maksimal, itu dapat pahala. Ya. Jadi bawa bapak nanti bersepeda ya, nge-gym, berenang gitu, apapun itu insya Allah dapat pahala, nggak rugi gitu ya, gitu. Melakukan aktivitas fisik ya idealnya sih 30 menit satu hari minimal gitu ya, makin banyak bagi usia tertentu makin bagus ya. Namun aktivitas fisik untuk usia-usia kita harus diperhatikan ya, kondisi kita ya. Misalkan yang sedang bersepeda itu hati-hati ya, banyak sekali korban jatuh di atas sepeda ya. Banyak yang meninggal di sepeda, satu sepeda, kedua di atas ini main futsal ya. Jadi jantung kita kan tadi punya kemampuan ya. Ada batasnya pada usia tertentu atau aktivitas tertentu, kemampuan apa yang bisa dia kerjakan tuh. Ya. Jadi ketika ada indikasi capek sekali, lelah sekali, ngos-ngosan sekali, jangan dipaksakan. Itu tanda tubuh kita minta berhenti. Ya. Belum lama ini ada seorang dokter ahli ortopedi di posting itu lagi naik sepeda, kemudian meninggal. Ada yang bilang nih dokter nggak pernah olahraga gitu, dia sepeda dipaksa gitu kan, gitu. Ada yang mungkin nanya seperti itu. Setelah kita telusuri ternyata itu dokter ortopedi udah biasa bersepeda dan dia sedang latihan akan mengikuti kompetisi bersepeda di luar negeri, khusus sepeda ya, akan latihan. Berarti kan bugar banget itu, ya, udah biasa bersepeda itu, akan kompetisi internasional. Tapi karena over kali ya, dia mungkin lelah habis operasi apa segala macam itu kan. Pada hari itu dia memaksakan diri, lupa nikmatnya bersepeda itu, saking nikmatnya, akhirnya kolaps meninggal. Usia di bawah 50, ya. Nah, itu. Apalagi kita nih hati-hati ya. Jadi perhatikan, ya, tubuh kita itu punya sinyal. Kalau kita kelelahan ya dia akan jantung naik gitu kan, ngos-ngos apa sesak dan sebagainya, berhenti ya. Atau memperhatikan juga lutut kita ya. Misalkan lutut kita ini pada usia kita tidak cocok olahraga lari. Kan lari itu kita loncat turun ya, terjadi benturan antara sendi ya, di sendi kita benturan itu. Nah itu, kebanyakan usia kita sendinya udah berkurang cairannya. Itu nanti memudahkan terjadinya luka trauma di sendi, ya, radang sendi. Ya maka olahraga kita jangan yang ada angkat badan, ya, jangan dari loncat-loncat itu. Ya, yang cocok tadi sepeda itu tidak loncat kan, dia menggerakkan sendi tapi tidak loncat gitu. Ya, kalaupun mau paling jalan saja gitu, jalan santai ya. Kalau jalan kan tidak ada loncatan ya, jalan itu contohnya yang diperhatikan. Ya, ya jalan daripada lari, jangan jogging. Ya,
terkait puasa ya, kita kan biasanya sahur ya. Itu sahur kira-kira harus berapa, apa setengah liter, kan sehari itu 2 liter kan ya. Iya. 1 liter nanti bukalnya satu atau gimana? Iya, iya bagus ini. Kaitan dengan konsumsi air yang cukup ya. Ya. Jadi tubuh kita punya kebutuhan itu sekitar 1.500 paling enggak, sampai 2 liter ya sehari 24 jam. Ya harus masuk ya. Baik dari minuman, dari buah-buahan, dari makanan, dari sayuran ya. Ya itu. Nah, kita memperkirakan kalau sebelum tidur tadi malam kita konsumsinya banyak, ya disesuaikan sahurnya berapa gitu kan. Ya, tapi kalau kita masih ada waktu, nggak apa-apa, 3 gelas dimasukkan itu, ya pelan-pelan itu kan. Tapi hati-hati ya, kalau waktunya mepet ya, udah mau imsak atau udah mau azan, 3 gelas itu hati-hati. Nanti kita mau sholat ya, itu bahaya, terjadi regurgitasi, naik dan bisa namanya aspirasi ke paru-paru pneumonia. Ya itu hati-hati. Di usia kita itu ada masalah refleks ini. Ya, jadi disesuaikan waktu. Kalau waktunya cukup, misalkan bangun jam 3:30, 3:30 1 gelas. Nanti jam 4 1 gelas lagi. Nah menjelang azan 1 gelas lagi. Bagus ya. 3 gelas air putih. Jangan pakai plastik ya, pakai kendi kalau bisa itu kan. Boleh. Ya, iya. Air hangat lebih bagus ya. Jangan air dari kulkas, jangan air dingin. Karena kalau air dingin itu tubuh kita harus mengelola suhunya. Kan suhu tubuh kita itu ada ukuran tertentu ya. 36, 37, 35 sekian gitu kan. Sedangkan air dingin itu di bawah 20 kan. Nah, masuk dalam tubuh itu harus samakan suhunya. Nah, tubuh kita memang punya alat namanya untuk mengubah suhu itu gitu. Namanya ginjal itu. Ginjal itu membantu mengubah suhu itu. Tapi jadi beban, jadi kerjaan sendiri. PR itu. Ya, berat bagi tubuh itu untuk mengubah air dingin menjadi air sesuai kebutuhan tubuh. Ya. Lebih baik air biasa atau air hangat. Ya, air hangat ya gitu. Jadi untuk anak-anak kita juga ya yang biasa konsumsi air dingin ya dibatasi, ini beban bagi tubuh kita. Ya, hanya nikmat di lidah saja itu ya. Di aktivitas fisik yang cukup ya, memperhatikan ya. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya. Nah, orang Indonesia alhamdulillah tidur itu nggak ada kesulitan ya. Nggak sulit, tapi kadang jumlahnya nggak mencukupi. Ya. Ada waktu-waktu tertentu kita memang harus tidur ya. Antara jam 9 sampai jam 2 malam ya. Atau jam 10 sampai jam 2 malam itu idealnya tidur. Ya. Selain memang itu disunahkan, ya sunah karena pasti baik ya buat kita ya. Memang dalam kajian kesehatan itu pada jam-jam 11 malam itu kalau kita masih terjaga katakan bisa merusak fungsi-fungsi tubuh tertentu kita, di antaranya fungsi pankreas dalam produksi insulin itu. Jadi orang yang sering terjaga pada jam 10 sampai jam 2 malam itu rentan untuk sakit. Ya, jadi bapak-bapak yang nggak punya ujur ya diusahakan ya habis isya itu jam 8 dan 9 paling telat jam 10 sudah tidur. Nanti kalau mau bangun silakan jam 2, jam 3 ya, bangun. Tidur yang cukup. Ya secara teori tidur cukup itu kurang lebih 8 jam. Ya, 8 jam. Jadi kalau malam misalkan jam 9 sampai jam 3 itu sudah berapa ya? Sudah 6 jam ya. Tinggal nanti sisanya siang ya atau menjelang subuh ya, misalkan itu 8 jam ya. Paling enggak 6 jam ya. Gitu. Kecuali pada orang tertentu yang mempunyai kemampuan ya seperti Prof Habibie itu. Ya, yang hanya sebentar ya. Prof Habibie katanya 3 jam ya. Tapi ada juga yang memang butuh tidurnya banyak. Albert Einstein katanya. Katanya Albert Einstein itu sehari 11 jam. Jadi kalau bapak tidur 11 jam, pinternya mirip Einstein gitu kan. Pintar tidur. Tidur. 11 jam ya. Saya ingin pintar. Ya, nanti jangan didengar oleh cucu kita, anak kita nanti dia niru. Saya pengen kayak Einstein 11 jam. Harus cukup memang tidur. Ya. 4 jam. Iya. Bisa kalau udah kebiasaan nggak masalah. Cukupnya memang 4 jam, 5 jam sudah cukup. Ya. Dan diusahakan ada tidur menjelang zuhur atau habis zuhur yang disebut kailulah itu bagus sekali secara kesehatan ya. Kemudian jangan tidur habis subuh atau habis asar ya, gitu. Tidur yang cukup. Ya, jadi kalau bapak yang tadi malam begadang nanti hari ini tidur cukup ya. Nanti habis jam 9 atau habis zuhur atau sebelum zuhur tidur. Ya. Yang berikutnya adalah mengelola stres ya. Nah, mengelola stres ya. Itu dalam kajian fikih, makanya kalau dalam sholat itu kan ada rukun sholat ya. Rukun sholat itu 13 itu kan. Nah, tapi ada yang nambah menjadi 17 sama dengan tumak nina ya. Dipisah-pisah gitu. Sampai pentingnya dipisah
rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara sujud tumaknina. Tenang. Yang tenang. Ya, nah ini sudah dilatih dalam sholat. Nah, ini memang dibutuhkan oleh kesehatan kita ya, mengolah stres atau menimbulkan mencari ketenangan. Ya, orang-orang di luar kita itu kan ada yang dengan yoga, ada yang dengan apa namanya healing jalan-jalan itu kan. Kalau orang-orang non muslim malah mengkonsumsi tertentu supaya tenang gitu. Ya, itu. Nah ini kita harus mampu mengelola stres. Karena stres itu kalau kata stroke ya, stroke itu S-nya itu ya stres harus kita kelola. Stres kelola supaya nggak stroke ya. Gitu. Ciri-ciri stres itu kalau dihitung nadinya cepat, tensinya naik ya. Ya. Tidur sulit atau tidak berkualitas ya. Kayak tidur kualitas ya, itu ciri-ciri stres. Nah itu harus kita kelola ya. Dan sumber stres itu kan banyak ya, yang disebut stresor itu ya, stresor ya, banyak, itu harus kita kelola ya. Ya bagi usia kita ya, yang mencari apa lagi misalkan bapak-bapak ini udah pensiun semua, udah dijamin misalkan tiap bulan dapat gajian ya dari pensiunan atau dari anak dari cucu ya. Ya sumber-sumber mikirin-mikirinnya dunia itu harus dijauhi gitu. Ya, ini mengelola stres ya. Karena kalau enggak ini sumber penyakit. Ya, kenapa ada orang makannya sedikit tapi kena diabetes? Karena stres deh. Jadi insulinnya tetap kerja ekstra gitu. Ya. Seperti kita sedang lagi demam, kita lagi demam itu stres tuh. Itu demam kayak kena Covid kemarin kan stres ya. Itu naik gulanya. Ya, banyak kan orang nggak diabetes kok begitu Covid dia gulanya naik karena memang stres. Makanya ada yang nggak paham, demam, menggigil, dikasih banyak makan, dia cepat sembuh lah makan gitu. Padahal justru dia lagi tinggi gulanya gitu kan. Ya, ada yang kasih madu lah itu. Ini sunnah katanya kasih madu banyak gitu. Lewat demamnya jadi diabetes itu. Ya. Nah ini juga harus bijak ya, Bapak dan Ibu. Jangan misalkan berdalih sunnah banyak minum madu ya. Itu banyak sekali kasus yang memahami itu kemudian jadi diabetes ya. Kalau saudara-saudara kita zaman dulu di Saudi itu banyak konsumsi madu dianjurkan oleh Nabi karena memang aktivitas fisiknya luar biasa. Ini cocok gitu. Nah kita yang kerjanya cuma gerakin jari-jari doang gitu kan, mager ya, minum madu, minum susu, makan nasi, makan cemilan, naik gulanya itu. Nah, itu. Jadi bijak. Kalau mau konsumsi madu jangan makan nasi. Kalau kita nggak banyak gerak gitu. Gantinya nasi itu ya madu itu karena gulanya tinggi sekali. Apalagi madu sekarang banyak gulanya gitu kan. Nah itu banyak tambahannya. Jadi mengelola stres ya ikutnya. Nah berikutnya adalah ada ibadah-ibadah tertentu yang juga meningkatkan kesehatan kita. Contohnya memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Pada saat tubuh kita ini ada otak itu paling atas ya. Namanya paling atas itu kalau kita punya jet pump ya. Jet pump itu kalau mompo makin ke atas itu makin susah kan. Ya. Kalau kita buka keran paling dekat keran kencang kan. Makin berkurang kerannya kan. Nah, paling atas itu untuk dapat air itu lebih sedikit kan. Ya, kita juga ada jantung memompa ke atas itu logikanya lebih susah. Jadi bagian tubuh kita yang susah untuk dapat darah itu ya otak ini gitu. Ya, beda dengan kaki kan. Pasti darahnya banyak gitu. Makanya orang suka bengkak kakinya. Ya, kalau sakit jantung kakinya bengkak. Nah, supaya otak kita dapat darah, maka kita harus rendahkan. Ya, minimal ruku ya. Ruku itu udah sama tuh. Ya, ruku. Ya. Kemudian lebih bagus lagi sujud ya. Nah, dengan memperbanyak sujud itu banyak bagian-bagian otak kita yang sedianya kekurangan darah, kekurangan oksigen, kekurangan makan akan bertambah banyak ya. Mungkin ada sumbatan-sumbatan kecil ya. Itu menjadi berkurang gitu kan. Ya kalau Pak Terawan dulu pakai obat sumbatannya biar hilang ya, kita dengan sujud ya. Nah, nanti sujud, ya tapi jangan diniatkan buat sehat, niatkan ibadah, tapi ini hikmahnya adalah buat kesehatan otak, memperbanyak sujud lama ya. Ya, itu mending aja. Bahkan ada orang Jerman kabarnya itu ketika dijelaskan tentang sujud, dia non muslim ya. Dia coba kemudian kalau kita nyebut Masya Allah dia luar biasa ini. Ini yang saya cari selama ini gitu. Jadi dia merasakan sensasi ketika sujud, sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya gitu. Sampai mengantarkan dia masuk Islam gitu. Setelah dia nyoba sujud, ya dijelasin oleh dai itu. Coba sujud Anda gitu kan. Karena kan dia keluhannya banyak stres. Coba sujud. Oh ternyata setelah sujud sensasinya luar biasa. Itu contoh ibadah. Kemudian memperbanyak tilawah Quran. Nah, baca Quran ya. Itu juga membantu kesehatan. Ya, selain melancarkan organ-organ di mulut kita itu kan. Kemudian mensinkronkan antara mulut dengan otak dengan segala macam ya. Juga punya dampak secara neurologi itu. Ada yang mengatakan kita di pakar kedokteran di Mesir itu
kita mengucapkan huruf gunnah. Gunnah itu nun dan mim ya. Misalkan qul a'udzu bi rabbin nas. Pada saat kita rabbin bin, nah itu ada getaran. Coba rasakan. Bin. Nah, ada getaran yang sampai ke otak kita. Ya. Makanya mengucapkannya pun di dalam kaidah tajwid itu lebih daripada 2 harokat. Dua itu kan misalnya alhamdulillah itu 2 kan. Ada bin bisa lebih dari 2. Saking pentingnya ditekankan itu. Nah, itu menimbulkan getaran yang sampai ke otak dan itu bagus sekali ya. Ya, itu memperbanyak tilawah. Ya. Selain itu memperbanyak tilawah juga akan menguatkan ini pernapasan kita ya. Kan anak-anak kita atau pasien saya yang asma itu disuruh berenang kan. Ya, berenang itu menguatkan ini. Tapi dengan tilawah napas kita juga akan lebih panjang, paru-paru kita akan sehat itu. Makanya dalam tilawah itu ada istilah waqaf ibtida. Berhenti memulai ya. Jangan sembarangan berhenti, jangan sembarangan memulai gitu. Ya, kita sebelum ngaji tarik nafas, kemudian ngaji, begitu hampir habis waqaf kan. Nah, itu bisa kita ukur kan. Ada yang kuatin setengah baris Quran, ada yang 1 baris, 1,5 itu. Nah, makin panjang gitu, makin bagus buat pernapasan kita itu. Ya. Nanti kita wakaf di situ, tarik nafas lagi, mulai lagi. Ya. Ya. Jangan sampai misalkan ngajinya, kalau ngaji yang nggak benar kan di tengah jalan nyuri nafas sendiri itu nggak boleh. Ya. Jadi ngaji nafas habis berhenti, ngaji nafas habis berhenti. Nah, itu salah satu hikmahnya, menguatkan paru-paru kita, memperbanyak tilawah ya. Baik, mungkin waktu yang batasi juga ya. Sebenarnya banyak sekali tips-tips kita untuk sehat ya. Yang terakhir adalah pesan seorang ulama, melakukan medical check up MCU ya. Hendaklah kalian melakukan medical check up kalau nggak setahun sekali gitu kan. Itu pesan seorang ulama kepada umatnya itu kan. Ya, kalau bapak-bapak yang dulu masih kerja mah ada jatah kali dari perusahaan ya. Sekarang udah nggak ada. Ada sebagian dari BPJS ya. Kalau ada fasilitas dari BPJS itu dimanfaatin. Ya, ada misalkan Prolanis ya, program pengendalian penyakit kronis, ada kan. Nah, kalau Bapak belum tahu apa itu Prolanis, silakan datang ke klinik BPJS masing-masing, daftar, Pak Dokter atau Bapak Ibu, saya ingin ikut program Prolanis, program pengendalian penyakit kronis, biasanya untuk hipertensi, untuk gula ya Prolanis. Nah, tapi kalau kita punya anggaran untuk medical check up, paling nggak setahun sekali kita periksa fungsi ginjal, tekanan darah, ya, jantung, ya, kolesterol, gula dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita bisa, saya ini harus berbuat apa gitu. Jadi punya data kesehatan kita. Jangan terbalik ya. Ada sebagian orang yang takut untuk medical check up, takut ketahuan. Gitu. Takut ketahuan banyak kan? Takut ketahuan itu. Jadi nggak mau, bahkan dibayarin pun nggak mau gitu kan. Ya. Jangan kan medical check up udah tahu dia sakit dibawa ke dokter nggak mau, takut gitu kan? Ya, takut ketahuan. Nah itu salah itu. Karena kalau kita kembali ke teori awal, ya bahwa kita untuk ibadah, punya badan sehat, kita harus medical check up. Nanti dari situ kita ada kaidah bahwa segala penyakit nanti ada obatnya gitu kan, kecuali ya kematian ya, kecuali tua kan. Nah, itu. Maka setelah medical check up, kita punya data, kita berobat. Nah, dan jangan takut untuk berobat ya. Kalau kita berobat dengan teori tadi untuk ibadah, makin lama Bapak ngantri, itu makin banyak pahalanya. Jadi nggak usah komplain kalau ngantri lama di BPJS ya. Makin banyak uang yang dikeluarkan, niat ibadah ya gak? Ibadah juga gitu kan. Pokoknya nggak masalah, nikmat itu. Ya, jadi antri segala macam dinikmati saja. Itu yang terakhir medical check up. Ya, setelah medical check up baru kita ikuti berikutnya yang terakhir juga ada saran ahlinya. Ya, ahlinya. Yaitu segala urusan itu serahkan pada ahlinya. Ya, kalau Bapak punya mobil, di rumah masing-masing punya mobil, punya kendaraan, coba begitu ada komplain, panggil perawat, tolong betulin mobil saya. Perawat disuruh betulin mobil, kira-kira masuk akal? Enggak, perawat tugasnya betulin orang. Nah ini masih ada jamaah pengajian, jamaah masjid. Ya, kalau berobat bukan ke ahlinya, bukan ke dokter, perawat, bidan gitu. Tapi kayak yang belajar dari buku, dari Google, ya dia bikin buka praktek pelanggan gede. Padahal dia belajarnya dari buku doang, baca-baca gitu, nggak ada riwayat pendidikannya. Tapi bayarnya mahal luar biasa itu. Sering di Indonesia tuh banyak ya, seperti itu. Dia lebih psiko kayak gitu. Nah, itu salah. Maka serahkan urusan kita kepada ahlinya gitu kan. Ya, kesehatan kembali pada ahlinya. Ya, walaupun nanti sekarang itu kebijakan kementerian kesehatan itu seorang dokter, seorang petugas kesehatan harus memberikan alternatif kepada pasiennya. Mau pakai A, pakai B, nanti pasien yang memutuskan.
nggak dipaksa. Nah itu, jadi serahkan pada ahli, jangan takut ya, konsultasi. Ya. Baik, ini saja yang saya sampaikan ya, yang benar dari Allah, yang saya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita buka tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.